Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Akang Teteh pemirsa SMTV. Balik lagi bersama Widari di acara Botram Hayu Urang Tuang Raos. Kali ini Widari ada di sekitaran Jalan Kutamaya nomor 2, Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan. Akan mengunjungi salah satu tempat kuliner, Sanguan. Pemirsa penasaran ada menu apa aja? Yuk ikutin Widari, Cikidot. Hai Besti, ini nih tempat kuliner terbaru yang ada di Sumedang, yaitu Sanguan. Dari depan saja sudah terlihat begitu asri dan rimbun oleh bunga-bunga dan tanaman hias. Ya karena di sini juga sekalian ada kekebonan yang menyediakan beraneka ragam kebutuhan taman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di Sanguan. Kok baru datang? Iya, baru ada acara dulu aku teh gitu, Besti. Oh iya. Maaf ya baru datang aku ya. Masya Allah, nggak apa-apa. Alhamdulillah hari ini kita di Sanguan lagi ada grand opening. Jadi hari ini Sanguan udah resmi buka. Kita punya menu-menu spesial khas tradisional Sunda. Kesempatan hari ini kita ada acara ramah tamah. Saya mau kenalin semua menu-menu yang ada di Sanguan buat Besti. Wow, aku penasaran ada apa aja nih ya. Wajib banget coba semua menu kita ya. Baik. Lihat nih Besti, pelayanan di sini gercep banget, ditambah lagi ramah dan sopan Besti. Yuk silahkan lewat sini. Oke. Sudah ada menu-menu spesial Wow. buat Besti. Makin penasaran nih aku ya. Soalnya tadi katanya nikmat katanya Nikmat ya. banget. Betul. Baik. Nah, selamat datang di Ya. menu spesial Sanguan. Tentunya di Sanguan Risto ini dengan konsep pawon alias dapur jadul dengan menggunakan alat masak tradisional seperti pengapian dengan menggunakan hawu atau tungku dan alat-alat memasaknya juga dengan nuansa vintage membawa kita ke memori tempo dulu. Nah, kalau di sini gitu kan untuk menyajikan karena kan ini ada yang dibakar gitu kan. Terus ada nasi sangu gini ya maksudnya di aku. Ini untuk prosesnya gimana nih tekniknya? Kalau untuk mulai dari nasi ya, Iya. kita tadi lihat ada hawu. Jadi kita bikin di nasi itu di hawu itu langsung di situ. Terus kita bakar ikan bakar kakap juga di hawu gitu. Terus menggoreng ayam juga di hawu gitu. Jadi kita bikin konsepnya emang tempo dulu gitu ya. Jadi ya walaupun ada sih dapur yang kita harus ada dapur yang buat produksi yang lain. Cuma untuk kita sajikan dengan konsep yang tempo dulu, ada haunya gitu. Dan kita punya warung yang konsep warung tempo dulu. Katanya bisa melihat tadi kan ada warung yang Itu ada jajanan-jajanan yang cuma 500 rupiah. rupiah ya kan di sini tersaji gitu ya, Masya Allah. Murah, terjangkau dengan anak kecil gitu. Jadi jangan khawatir mungkin untuk yang membawa anak-anak gitu kan di sini tuh tempatnya luas ya, Besti-besti, dan kita bisa menikmati. Kalau di sini bisa memuat berapa banyak nih? Di sini sampai 60 orang cukup. 60, 70. Kemarin sempat ada yang booking sampai 70 orang masuk. Gitu. Kebetulan di sini udah ada saung 2 ini. Insya Allah ada nanti penambahan lagi ke saung ke belakangnya. Jadi mungkin kapasitasnya bisa lebih banyak. Selain kita di sini bisa makan, kita bisa acara untuk arisan bisa, atau prawedding buat foto-foto, mangga. Karena Acara view-nya happy bagus birthday, ya. mangga. mau wedding juga mungkin bisa juga. Memungkinkan karena nih Pudis ya, Widari, selain kita bisa menikmati kalau di Sanguan, lihat dong view-nya ke belakang sana tuh, benar-benar nuansa tempo dulu tuh ya, gitu kerasa ke rumah nenek, ada persawahannya juga dan fasilitas yang lainnya kayak musola mungkin ya lengkap juga, dan ada wifi ada. Pasti Akang Teteh sudah nggak sabar ya dengan menu-menu yang disajikan oleh Sanguan. Yuk langsung saja kita kepoin menu yang ada di Sanguan, sekalian kita ngobrol sama pengelolanya.
Buat Besti yang pengen ngerasain sensasi bakakak yang spesial dengan rasa yang gurih dan tekstur daging yang empuk, tentunya di Sanguan cukup merogoh kocek hanya Rp65.000 saja. Nah, kalau yang ini apa nih? Itu bakakak. Bakakak. Dengan harga berapa kalau yang ini? Bakakak itu sih 65.000. 65.000. Lihat Pudis, bakakaknya ini dadakan gitu kan. Dari packagingnya, ini mau udah bikin ngiler ya Besti. Ya. Bismillah Pudis, kita nikmatin dulu dengan bakakaknya. Nih Besti, bakaknya bikin ngiler, kita cobain dulu, kita bongkar. Wow, Pudis, ini tuh lembut banget ya, Masya Allah. Ini tekniknya dengan apa nih, biar bisa nikmat kayak gini nih, biar lembut kayak gini? Ada sih resep yang kita bikin, jadi kita punya resep rahasia di sini. Jadi biar rasanya lebih empuk gitu ya. Dan rempah-rempah itu benar-benar meresap ke ayam itu sendiri gitu. Pudis, bener ini tuh yang Widari nikmati, ini rempahnya tuh nggak KW-KW Pudis, ini tuh udah lembut dagingnya Pudis, dan di sini tuh rempah-rempahnya kerasa banget. Dengan harga cuma 65.000, kita bongkar nih di dalamnya. Juicy banget ya, bismillah. Menu selanjutnya yang akan Widari nikmati yaitu ikan nila goreng. Lihat nih Besti, ikan nila segede gini hanya Rp15.000 saja. Dengan sambal kecap bumbu rahasia dari Sanguan Resto, ditambah ikan nila yang digoreng garing, makin menambah selera makan kita Besti. Nah untuk menu selanjutnya nih Pudis, ada yang ini apa nih? Itu nila goreng. Nila goreng, oke. Dengan harga berapa nih? Nila goreng 15.000. 15.000 aja, Pudis. Packagingnya udah cantik dan ini tuh ngiler. Baik, kita cobain Pudis ya. Nih, ada nila gorengnya. Coba teh. Ini ada sambal ininya. Sambalnya. Pudis, ini nila gorengnya lembut juga, empuk, dan memang aromanya tuh kerasa banget nih Pudis. Kita tambahkan dengan sambalnya. Kalau ini untuk sambalnya bikin sendiri? Bikin. Oke. Wow, ini tuh benar-benar Pudis udah disajikan juga dengan sambalnya ya. Kita cobain Pudis, bismillah. Pedasnya dapet. Nggak, emang di situ ada bawangnya juga ya Pudis. Pokoknya ini endol banget. Rekomendasi banget buat Besti. Ini nih menu andalan di Sanguan Resto, yaitu semur jengkol. Baru lihat aja udah ngiler nih Besti. Lihat nih, bumbunya lekoh and ledok banget. Semur jengkol seabrek ini hanya dibanderol seharga Rp6.000 saja. Semur jengkol, Pudis. Biasanya kalau untuk semur jengkol di harga berapa nih? Semur jengkol itu cuma 6.000 untuk satu porsi. Satu porsi? 6.000. Wow, Pudis. Ini sangat terjangkau. Nggak bayang kalau bikin sendiri mah ya. Udah malama, kudu ngarendos. Betul nggak sih? Repot, Pudis. Ini menjadi menu andalannya. Kita cobain nih, Pudis. Kita nikmatin dulu untuk semur jengkolnya. Pudis. Untuk cangur. Empuk. Ini emang bahannya memang cari yang premium atau gimana? Atau punya teknik tersendiri nih? Kita tuh selain bahan yang premium, terus cara metode memasaknya yang betul-betul dijaga sampai si teksturnya tuh bener-bener empuk gitu. Jangan nggak terlalu suka bau gitu ya, enggak, ini alhamdulillah. Jadi begitu masuk ke mulut nggak bau menyengat. Betul. Biasanya mah suka greges gitu ya. Kalau ini endol banget nih Pudis. Jangan khawatir, orang Sunda lamun teu nikmati jengkol mah asa kacida gitu ya. Kalau lalaban Pri. Oke, wow. Ini tuh kenapa sih namanya kok Sanguan gitu? Sanguan itu kalau dari filosofi Sanguan itu sendiri, sangu nasi kalau Sundanya ya. Kalau bahasa Jawa apa Sunda, sangu tuh nasi bekal kak barudak. Nasi sangu gitunya, itunya filosofinya. Kalau harafiahnya itu seperti kita makan nasi sanguan. Sok sanguan sing wareg, bahasanya kan gitu. Sok sanguan, jang sanguan gitu.
Ini juga sih termasuk menu kokojo atau menu andalan di Sangguan Resto, yaitu sayur lodeh. Dengan kuah yang lekoh alias kental, ditambah lagi dengan topping yang begitu beraneka ragam sayuran. Jangan kaget Besti, sayur lodeh ini hanya seharga Rp8.000 saja. Sayur lodeh. Lodeh. Menurut Widari ini kayaknya termasuk sayur lodehnya berbeda dari yang biasanya nih, karena dari lihatnya tuh udah kental ya Pudis. Di Kalau sini di apa sini, aja nih? Kojonya itu. Kojonya. Kita cobain kuahnya ya Pudis ya. Bismillah. Santannya tuh creamy, Pudis, dan ini tuh lamun Sunda nama teu cawerang, Pudis. Betul-betul ini nikmat banget. Kalau yang ini sayur lodeh dengan harga berapa nih? Sayur lodeh cuma 8.000 satu porsi. 8.000. Wow, Pudis. Ya lengkap banget ya. Di dalamnya tuh Iya, segitu banyaknya kita sudah cobain. beragam. Bismillah. Makanan jadul tapi rasanya best. Ini tuh endol banget ya kan. Kita alamatnya ada di mana nih Pak? Di Kutomaya. Kutomaya itu. Sini, Jalan Kutomaya. Islamic Center. Mungkin orang udah pada kenal Islamic Center ya. Kutomaya sini. Kudus. Tapi kalau yang membedakan sayur lodeh yang lainnya dengan yang ada di Sangguan, apa nih ciri khasnya nih? Kita punya resep turun-temurun dari nenek. Jadi nenek menurunkan ke kita, inilah resep yang benar-benar pure zaman dulu gitu, begitu jadulnya gitu. Makanya beda sama yang di tempat-tempat yang lain. Tentunya memang disajikan juga dengan alat-alat tempo dulu ya. Jadi mengingatkan kalau menikmati ini tuh kayak di rumah nenek. Pudis nih. Masih menu seputaran ikan, kali ini ada nila bakar khas Sangguan Resto. Dengan melalui proses pembakaran yang manual menggunakan arang, ditambah lagi dilumuri dengan bumbu khas dari Sangguan Resto, tentunya menghasilkan nila bakar yang super gurih. Tapi santai saja Besti, nila bakar segede gini cuma dibanderol Rp15.000 saja. Kalau yang ini apa yang ini? Nila bakar. Nila bakar. Oke, pernilaan. Dengan harga berapa kalau yang ini? Sama itu. Sama juga. 15.000. Tekniknya porsinya. seperti apa nih biar mantap banget gitu? Ada punya teknik tersendiri? Ada ya teknik termasuk bahan-bahan pilihan. Ikannya juga yang bagus, yang premium. Ya. Jadi kita olah sedemikian rupa dengan metode-metode yang ini sehingga menghasilkan nila bakar yang enak gitu, dengan bumbu yang Pedes. Aroma nila bakarnya memang rempahnya itu dapat banget dan tidak tercium aroma amis. Pasti punya trik tersendiri ya. Oke. Tentunya jangan khawatir, Pudis di sini juga sudah disajikan nih. Untuk minumnya aja udah cantik, Pudis. Kita cobain ya. Bismillah. Curot. Benar-benar nikmat sekali ya. Kalau di sini fasilitasnya ada apa aja nih, Pak? Fasilitas pertama ya parkir luas, terus ada wifi termasuk ya. Terus kita juga bisa sambil makan, bisa sambil belanja bunga, tanaman gitu. Jadi komplit. Jadi ada Komplit ya. kita bisa tamu bisa sambil lihat bunga-bunga, bapaknya ngopi, ibunya belanja di sini bisa gitu. Tapi Widari tadi lihat di depan gitu ya, kok banyak tanaman-tanaman nih. Iya, betul. Apa aja tuh? Emang yang dulu sih awalnya pertama, emang kita jualan tanaman bunga. Awal pertamanya kita buka, ya kan? Nanti terus kesini-sini kok tempat ini besar, luas. Saya sempat berdiskusi dengan pemilik dari ini, kenapa kita buka rumah makan dengan konsep rumah makan tempo dulu, jadul gitu. Akhirnya ya terlaksana juga, alhamdulillah pada hari ini Sangguan telah grand opening. Gitu. Bodis di sini juga sudah tersaji ya, seperti biasa ada goreng tempenya juga, goreng tahunya. Dengan harga berapa nih kalau untuk ini? 3.000 satu saja. pieces gitu. Ini tuh worth it banget ya. Oke. Menu
selanjutnya yang akan Widari icip-icip di Sangguan Resto yaitu nila acar kuning. Kalau menurut Widari sih ini menu full rempah dengan resep jadul dari dapur nenek, menjadikannya nila acar kuning ini beda dengan yang lainnya. Nila acar kuning ala Sangguan Resto ini hanya dibanderol dengan harga 20.000 saja. Nila acar kuning. Nila, Ini resep nenek betul, pure resep nenek. emang ini resep nenek? Iya, jadi tutuk nenek dari. Wow, kalau ini bumbunya apa aja nih? Kalau seperti nila nila acar kuning yang banyak sih di tempat-tempat lain. Cuman kita mencari resep yang benar-benar pure dari tempo dulu dari ya. Jadi makanya ada resep dari nenek, kita coba di sini, ternyata enak gitu ya. Kenapa nggak kita coba di sini termasuk Dengan harga berapa juga. nih? 20.000. Ini katanya resep nenek turun temurun. Iya, itu tidak menggunakan bahan-bahan yang terlalu banyak mengandung MSG. Jadi cuman potongan-potongan bawang putih, bawang merah, kunyit. Pokoknya mau bumbu cap alung. Pudis, ini tuh ternyata mudah sekali katanya prosesnya ya, tetapi rasanya ini endol banget nih Pudisnya. Apalagi di sini Kalau tuh tempat lain mungkin ada yang menggunakan ada cabenya. santan. Ada tempat-tempat yang lain mungkin ini tanpa menggunakan santan. Endol besi. Untuk jam operasionalnya dari jam berapa nih mulainya? Kita buka jam 10 pagi sampai jam 6 sore itu untuk weekday. Kalau untuk weekend itu sampai jam 10 malam. Untuk coba dulu, sekarang kita coba dulu ya. Nanti kalau respon dari masyarakatnya gimana, insya Allah nanti jam operasional ditambah lagi untuk sekarang. Besti, ya, Widari langsung tertarik ini ya. Ini teh namanya teh kerupuk RO ya. Emang ya ini tuh memang makanan-makanan jadul yang Besti-Besti mungkin sehariannya sudah penat dengan kegiatannya. Kalau di Sangguan tuh komplit banget ya Besti. Dan kerupuknya aja nih ada kerupuk jadulnya. Masih dengan menu jadulnya di Sangguan Resto. Sekarang Widari mau nyicipin laksa atau bisa juga disebut ase cabe. Ini sih makanan jadul favorit di setiap hajatan. Di desa selalu disajikan laksa. Harganya juga hanya 6.000 per porsinya, Besti. Nah, selanjutnya, wow, yang ini nih, Pudis. Ini nama ngiler juga ya, karena dari packagingnya udah dibikin cantik kayak gini dan disajikan dengan piring tempo dulu. Ini namanya apa? Ase cabe. Ase Kalau cabe. bilang ibu ase cabe bilangnya. Dengan harga berapa nih untuk ase cabenya? Seperti cuman 6.000. 6.000. Pudis, ini mah benar-benar terjangkau ya, dan ini worth it banget. Kita tambahkan dulu ya Pudis. Masya Allah, banyak sekali ini ya menu-menunya, the best. Kita cobain ya Pudis, bismillah. Asalnya lembut dan ditambah segar tuh karena ada irisan cabenya juga, dan tentunya ada bumbu-bumbu rempahnya jadul. Depan banget ya. Selain yang Widari Basna sudah nikmati, ada menu apa lagi sebetulnya? Banyak sih, kalau yang ada yang menu yang kita sajikan secara prasmanan, ada menu yang langsung diorder langsung seperti tumis kangkung, genjer, itu jengkol langsung, jengkol digoreng, tumis jengkol gitu. Ada yang langsung kita karendo, kita bikin karendo. Cuman nggak ditayangkan di prasmanan dadakan, biar semuanya dipres gitu. Betul. Pudis. Nah, barusan sudah dinikmati, dan di sini juga jangan lupa yang mau kerupuk jadulnya gitu kan, boleh dinikmati juga ya Pudis. Sayur asem khas Sangguan Resto. Sayur yang hampir mirip dengan sayur lodeh, cuman beda dari kuahnya saja. Kalau sayur lodeh kuahnya pakai santan, tapi kalau sayur asem dengan kuah bening tanpa santan. Tapi untuk isian masih tidak jauh beda. Yang ini apa? Sayur asem. Packagingnya udah cantik juga ya Pudis. Lihat, mungkin yang membedakan kalau tadi sayur lodeh itu
kuahnya pakai santan. Iya. Kalau ini bening ya Pudis. Oke, mungkin di dalamnya apa aja nih untuk sayur asam ini sendiri? Sama seperti sayur lodeh. Kita lihat ada jagung, ada labu, ada tangkil, daun tangkil gitu. Sama seperti ini. Pudis. Ini tuh sayur asemnya benar-benar creamy gitu kan, lembutnya tuh bukan lembut ya. Jadi kuahnya tuh benar-benar rasa asemnya tuh the best banget ya. Terima kasih. Kerasa banget nih Pudis untuk asemnya ya. Oke. Kalau di media sosial ada apa aja nih kita? Sangguan. Tolong nanti dilihat di IG-nya Sangguan, TikTok-nya Sangguan ada sedia. Ya, Pudisnya. Kalau biasanya sudah menikmati hidangan dan di sini juga tersedia ya untuk ayam gorengnya. Ayam goreng. Oke, dengan harga berapa kalau ini? Ayam goreng sama 17.500. Selain makanan, di Sangguan juga tersedia minum kopi dan non-kopi. Kali ini yang akan Widari nikmati yaitu kopi jos. Menyeduh kopi dengan teknik ditambahkan arang yang sudah dipanaskan dan langsung dicelupin ke kopi sehingga mengeluarkan aroma bakar yang menjadi pembeda di kopi yang lainnya. Kopi jos. Kopi jos? Kopi jos. Oke. Jadi kalau pertama disajikan itu dia kalau keluar asap dari arang itu sendiri. Ini tuh arang. Arang. Pudis, Widari mau menikmati kopi tapi di sini ada arangnya katanya gitu, tapi namanya kopi jos. Jadi kalau pas diseduh seduh langsung wush, gitu. Jadi disebut kopi jos itu. Terinspirasi dari mana sih ini bikin kopi jos kayak Itu gini? mungkin di Sumedang jarang orang yang Widari justru baru nyobain loh ini, baru lihat gitu kan. tapi kalau nggak suka itu diangkat nggak apa-apa. Oke. Wow. Sensasinya ini yang berbeda nih ya. Iya. Itu kopi beda dengan kopi yang lain karena pas diminum itu aroma bakarannya terendus gitu dan dirasakan di lidah aroma bakar kayak ngebakar gitu kan. Charcoal gitu kan, arang cekak. Dengan harga berapa nih? Itu cuma Rp8.000. Rp8.000 Besti. Jadi meskipun kita lihat arang tuh biasanya hanya cuman untuk pembakaran ikan, sate gitu kan. Kalau ini Pudis bayangin dengan kopi. Bismillah. Kuat kadedeuyeun itu saking nikmatnya ya Pudis, Masya Allah. Kalau untuk minuman selain kopi ada apa lagi? Kalau kopi tubruk, kopi susu, terus kopi jos ini gula asem, es gula asem. Katanya ada bandrek. Bandrek ada. Wow, berapa biasanya di harga berapa nih? untuk Bandrek cuma 8.000, bandrek bajigur sama 8.000. Sama juga. Oke, Pudis. Barusan yang pingin mungkin ya menikmati bandrek, bajigur itu juga makanan-makanan atau minuman-minuman jadul ya yang pingin sehatnya dapet gitu kan, tapi tetap stamina juga ya, bagus buat stamina. Tentunya boleh langsung ya. Oke. Baik, pemirsa, barusan Widari sudah menikmati seluruh menu-menu yang disajikan. Mungkin ini hanya sebagian kecil ya, yang penasaran mah buruan deh, mumpung baru grand opening gitu kan, pasti disajikan menu-menu terbaiknya. Nah pemirsa nanti pasti penasaran, Widari akan mengunjungi ke tempat kuliner mana lagi, tetap ikutin Widari ya, cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.